Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa dengan saya, Pak Firman, di channel Belajar dengan Gembira. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan kita semua. Secara khusus sebagai orang tua yang biasanya kita menyerahkan sepenuhnya pembelajaran anak-anak kepada guru di sekolah. Hari-hari ini kita harus menjadi guru bagi anak-anak kita. Tetapi sebetulnya hal itu merupakan tanggung jawab kita, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Namun mendampingi anak-anak bukanlah hal yang mudah, apalagi mendampingi anak-anak di zaman digital saat ini. Dibutuhkan semangat untuk senantiasa belajar, memperlengkapi diri kita sebagai orang tua agar kita mampu untuk menjalankan peran dan tugas tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Melalui video ini, saya akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya mendampingi anak-anak belajar. Tips yang pertama, kita perlu mengenali permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh anak-anak. Mengenali permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak penting bagi kita agar kita dapat menentukan bantuan seperti apa yang akan kita berikan di dalam mendampingi anak-anak kita belajar. Mungkin ada anak-anak kita yang merasa bingung mau menyelesaikan tugas yang mana karena saking banyaknya tugas. Maka kita menolongnya dengan membantu membuat prioritas tugas mana yang lebih dahulu dikerjakan. Ada juga anak-anak yang suka menunda mengerjakan tugasnya. Sebaiknya orang tua senantiasa mengecek apakah mereka sudah mengerjakan tugas atau belum. Jangan sampai anak-anak menunda tugasnya. Dikerjakan sesuai dengan hari di mana para guru memberikan tugas. Persoalan-persoalan lain misalnya anak-anak mudah teralihkan perhatiannya, mudah cemas menghadapi mata pelajaran tertentu dan sebagainya, maka kita perlu jeli untuk melihat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tips yang kedua, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak-anak kelas rendah membutuhkan bantuan lebih banyak daripada anak-anak kelas tinggi, karena anak-anak kelas tinggi jauh lebih mandiri dan jauh lebih mampu untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Ingat, yang belajar atau yang sekolah dan yang membutuhkan bekal ilmu adalah anak-anak. Jangan sampai orang tua mengerjakan semua yang mestinya menjadi tanggung jawab anak-anak. Biarkan anak-anak berproses mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tugas orang tua hanya mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya. Tips yang ketiga, kita perlu menemukan metode belajar yang sesuai dengan anak. Setiap anak memiliki cara yang unik dalam mempelajari sesuatu. Misalnya ada anak yang lebih mudah menghafalkan materi pelajaran dengan membacanya keras-keras daripada membaca dalam hati. Berarti model belajar audio sangat cocok untuk anak. Ada juga anak yang lebih bisa memahami materi ketika mendiskusikan materi tersebut dengan teman-temannya. Orang tua dapat menjadi teman diskusi bagi anak. Demikian juga ada anak-anak yang dapat memahami materi dengan melihat secara langsung, atau pelajaran-pelajaran yang membutuhkan praktek, misalnya seni karya atau sains. Orang tua dapat membantu anak dengan melakukan praktek atau percobaan-percobaan kecil.
Kita perlu ingat bahwa setiap anak memiliki kecerdasan tertentu. Ya, ada banyak macam kecerdasan. Orang tua perlu mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh anak, dan dengan demikian kita dapat menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tips yang keempat, orang tua perlu memberikan dorongan atau motivasi positif bahwa anak mampu mengatasi permasalahannya. Ketika anak mengalami kesulitan dalam suatu pelajaran tertentu, beri dukungan dengan kata-kata dan tindakan yang menunjukkan bahwa kita percaya dia akan mampu mengatasi pelajaran itu. Orang tua merupakan motivator yang utama bagi anak-anak. Hindari kata-kata yang menjatuhkan atau yang merendahkan. Beri dukungan secara terus-menerus, baik melalui kata-kata positif kita maupun dengan tindakan atau bantuan yang kita upayakan bagi mereka. Seringkali yang dibutuhkan oleh anak-anak hanyalah penyemangat. Mereka butuh diyakinkan bahwa mereka mampu. Dan tugas tanggung jawab utama untuk menyemangati anak-anak adalah orang tua. Demikian sedikit tips mendampingi anak belajar. Nantikan tips-tips yang lain di video-video selanjutnya. Bagi ayah bunda di rumah, tetap semangat untuk mendampingi anak-anaknya. Mari kita berikan yang terbaik, pendampingan yang terbaik bagi mereka, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Sampai jumpa, salam sehat, salam semangat, salam orang tua hebat.